Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dengan Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Saat ini saya memberi judul renungan saya dengan judul delay. Kita sering mendengar kata delay ya, terutama saat kita ngomong tentang penerbangan, transportasi, sedang di bandara, kita sering mendengar delay ini ya. Nah, delay itu artinya tertunda. Saya pernah mendengar kisah orang-orang yang akan terbang, yang akan naik pesawat ya saudara-saudara, tapi pesawatnya delay. Pada saat itu orang-orang tersebut merasa kecewa. Bahkan ada yang ngomel, ada yang sedih, harus menunggu lagi. Padahal mereka sudah siap-siap untuk terbang. Terus harusnya dia sudah mengerjakan pekerjaannya sampai di tempat. Atau harusnya mereka sudah bertemu dengan orang-orang yang mereka cintai. Nah, dalam hidup sehari-hari, kita pun mungkin sering berdoa, sering memohon kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan belum menjawab doa kita. Tuhan belum mengabulkan doa kita. Mari kita baca saat pagi ini 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayat yang terpendek ya saudaraku, merupakan salah satu ayat yang terpendek. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tetap tekun dan tetap yakin, tetap punya iman bahwa Yesus masih menunda jawaban dari doa kita. Dengan berbagai pertimbangan yang Tuhan punya untuk kebaikan kita. Mungkin kalau kita sedang berdoa untuk pekerjaan, kita butuh pekerjaan. Terus kenapa ya Tuhan kok tidak jawab doaku ya? Nah, pertimbangan Tuhan mungkin kalau cepat dikasih pekerjaan, mungkin kita akan sombong, congkak. Atau dengan kesibukan pekerjaan kita akan menjadi lupa karena kesibukan pekerjaan itu. Lalu kita mengabaikan Tuhan, kita mengabaikan saat-saat kita berdua dengan Tuhan. Atau mungkin kita sedang bergumul berdoa untuk sakit penyakit kita ya. Kenapa ya Tuhan kok belum sembuhkan aku secara total? Kenapa ya? Nah, mungkin pertimbangan Tuhan buat kita supaya kita lebih bijaksana lagi dalam melewati hari-hari kita. Memakai tubuh kita dengan benar, memiliki pola hidup yang benar. Menghindari stres, makan makanan yang bergizi, makan tidak berlebihan, olahraga yang cukup, tidur, istirahat yang cukup juga. Nah, banyak pertimbangan Tuhan yang sebetulnya diperhadapkan sama kita. Tetapi kita belum belum ngerti apa ya maksudnya Tuhan ya. Padahal Tuhan itu sangat baik. Semuanya itu Tuhan sudah pikirkan untuk kebaikan kita. Kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan tahu. Jadi kita mau belajar ya untuk kita tetap berdoa dengan setia dan tetap menunggu jawaban doa itu walau Tuhan sedang menundanya. Tetap nikmati proses Tuhan saat Tuhan menunda jawaban doa kita. Dalam masa penantian ini kita dibentuk ya. Percaya, dalam penantian ini kita dibentuk ya saudaraku, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita didewasakan, kita bisa bertumbuh terus ke arah Dia, menjadi serupa dengan gambarnya. Baik dalam perkataan, perbuatan, cara kita menghadapi orang-orang di sekitar kita, cara kita menghadapi pujian yang diberikan kepada kita. Kita tidak menjadi congkak, tetapi tetap rendah hati. Terus cara kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Bagaimana? Apakah kita sudah diproses untuk hal itu, saudaraku? Tetap
kita ada dalam situasi yang tidak mengenakan, tapi ucapan syukur keluar dan kita berkata positif, memikirkan hal-hal yang tetap positif, tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudaraku, di sekitar kita banyak mengalami penundaan-penundaan. Orang di sekitar kita, saudara, mungkin teman, bos kita, sudah berjanji akan menolong kita. Ini contohnya ya saudaraku. Tiba-tiba menunda. Jangan sedih, jangan kecewa. Banyak hal terjadi di luar harapan kita. Tetapi bagaimana kita harus menyikapi? Kita tetap terus mempercayai bahwa itu semua ada dalam kendali Tuhan. Tuhan tetap bekerja walaupun orang-orang banyak mengadakan penundaan bagi kita, ya. Oleh sebab itu, mari kita memiliki cara pandang yang benar, terus belajar memandang seperti Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya kita tahu miliki hubungan yang dekat dengan Yesus? Lewat firman Tuhan, kita lebih setia mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya kita baca, tetapi kita renungkan. Kita pahami ya saudaraku. Dan kita lakukan dalam hidup sehari-hari, mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Jadi itu yang penting, menghidupi firman Tuhan. Terus dengan Roh Kudus, minta Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita, memimpin kehidupan kita, memberikan hikmat kepada kita. Oleh sebab itu kita mau hari lewat hari kita mau menjalani kehidupan ini lebih cakap, lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan ini. Dan apabila sudah datang waktunya Tuhan, sungguh sangat indah ya saudaraku. Kalau Tuhan sudah jawab doa kita, sungguh kalau kita pikir, oh iya Tuhan tepat waktunya, sekarang ini Engkau jawab doaku. Tidak terlalu cepat dan tidak terlambat. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya Tuhan. Jadi saudara-saudari, saat ini kita sudah tahu ya, hidup kita akan lega, akan legowo ya. Pasrah pada Tuhan Yesus, dijawab atau belum dijawab, setiap doa kita bisa terus berpikir positif. Tetap sukacita, tidak menyalahkan orang lain ya. Doaku tidak dijawab, terus kita menyalahkan Tuhan mungkin. Tidak ya. Tuhan itu adalah Allah yang adil. Dia tahu apa yang harus Dia berikan pada kita saat itu atau Dia akan menundanya. Untuk hal ini saya pernah ngobrol dengan saudara seiman ya. Dia berkata, saya berdoanya itu ya kepada Tuhan biasa saja, tapi dengan yakin. Dan saat Tuhan jawab, saya sepertinya terkejut. Loh, ternyata Tuhan sudah jawab. Padahal ya saya agak lama sudah menanti jawaban Tuhan. Tetapi karena dia legowo ya saudaraku, dia mengerti bahwa jawaban dari Tuhan itu pasti tepat waktunya, maka dia merasa tidak terbebani dengan jawaban doa itu ya. Menyerahkan sepenuhnya pada Yesus yang berdaulat atas hidupnya. Kita mau belajar untuk hal ini ya saudaraku, untuk kita mau terus kalau ada penundaan, mungkin doa kita atau orang-orang di sekitar kita, tetap yakin bahwa waktu yang Tuhan berikan itu yang terbaik bagi kita. Saudaraku, sudah beberapa bulan ini ya, saya menantikan jawaban Tuhan atas doa-doa saya. Tapi Tuhan belum kunjung menjawab doa saya. Iblis mendakwa saya dengan pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan saya. Terus sepertinya saya ini tidak dikasihi Tuhan. Tetapi sungguh, saya mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan ya saudaraku. Mari kita belajar. Saat iblis mendakwa pikiran kita, mendakwa kita, oh Tuhan sudah tidak sayang sama kamu, oh Tuhan sudah meninggalkan kamu. Kita mau kembali pada kebenaran firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan itu, deklarasikan bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus, Dia pasti menjawab doa kita
tepat pada waktunya. Nah, saudaraku, terus lewat sarapan ini ya saudaraku, pagi ini mengajar kita untuk kita tetap setia. Jika ada penundaan-penundaan terjadi dalam hidup kita, kita tetap enjoy ya saudaraku, tetap tenang di kaki Tuhan. Terus lakukan bagian kita, tetap taat dan setia dengan penuh sukacita. Percayalah, suatu saat jika waktunya Tuhan sudah tiba, kita akan mendapat jawaban dari Tuhan. Inilah renungan sarapan yang bisa saya bagikan saat pagi hari ini, biar menjadi bekal untuk aktivitas saudara-saudari sepanjang hari ini bersama Tuhan Yesus. Nikmati, walaupun ada kejadian penundaan-penundaan, tetap yakin Tuhan pasti memberi yang terbaik dan semua itu indah pada waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.